Selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari hal yang sudah saya kerjakan di seharian ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Agustus. Tadi saya ke kampus gitu ya, karena saya harus mengajar dari pagi sampai siang. Tadi ketika siang jam 1:30 selesai, kemudian saya ada ketemu staf TU yang lagi nongkrong di depan ruang dosen. Terus saya tanya, ngopi yuk gitu. Akhirnya saya ajak mereka ngopi-ngopi cantik gitu ya, ngopi-ngopi ini ke cafe shop dekat kampus. Tadi ada obrolan menarik gitu ya, yang mungkin saya bisa angkat menjadi sebuah pengalaman buat Anda di malam ini. Mereka tadi bicara bahwa Pak Firman kalau ngajak kita makan seperti ini kan mahal nih gitu ya, apalagi tempat seperti ini. Terus apakah istrinya tidak marah ketika mengajak teman-temannya makan? Tadi saya ngajar 3 orang gitu ya. Terus saya bilang, enggak kok, istri saya tidak pernah marah. Istriku damai-damai aja. Terus dia tanya, Pak kan bilang, apakah bilang ke istrinya kalau ngajak makan? Saya bilang, saya ngomong, kan saya pasang status di WA. Istri saya ngeliat dan saya bilang kalau ngajak makan Mas Saiful, Mas Dedi dan Mbak Sulis ke Mas Wito gitu ya, ke tempat seperti ini, itu istri saya malah senang gitu ya, dan malah menyuruh untuk itu. Mereka bilang bahwa wah, kalau istriku sudah ngomel-ngomel Mas, kalau istriku ngajak makan temennya ke tempat seperti itu sudah marah-marah. Saya jawab, ya karena kamu tidak pernah ngajak istrimu senang-senang. Akhirnya apa? Ketika kamu senang-senang sama temanmu, ya istrimu marah, jealous, itu hal biasa. Harusnya kamu utamain senang-senang istrimu, kamu ajak dia makan tempat yang enak, anakmu juga. Nah, dia tidak akan marah kalau kamu ngajak makan temanmu kantor. Nah, ini mungkin sebuah pertanyaan yang klasik gitu ya. Ketika seorang istri terlihat mengekang suaminya, jadi suaminya tidak boleh makan di tempat yang enak, hanya dikasih bekal gitu ya, kemudian ya tidak bisa bebas. Kemudian ketika ngajak makan temennya dicemburui dan sebagainya. Ini karena suaminya mungkin lupa menyenangkan istrinya. Suaminya lupa untuk membahagiakan istrinya. Berarti ada sesuatu yang yang salah paham antara suami sama istri ketika seperti ini. Kalau saya pribadi, saya ngajak anak saya, istri saya makan di tempat yang ya emang bagus gitu ya. Dan ketika saya ngajak teman-teman saya sebulan sekali hanya untuk makan, ya istri saya damai-damai aja, nggak protes. Dalam sebuah rumah tangga, untuk membuat hidupnya harmonis, hidupnya baik, harusnya ya semuanya saling mensupport, saling mendukung. Kalau sudah satu jalan, satu tujuan, satu visi, tentunya itu pasti baik. Rezeki seorang suami itu pasti juga efek dari pikiran istrinya, karena sudah menikah. Ada 2 pikiran, ada 2 ketan pikiran, ada 2 manusia, ada 2 kepala, punya 2 kekuatan, punya 2 power nih. Kalau ini dijadikan satu, maka tentunya lebih besar powernya, lebih besar dapat rezekinya. Makanya ada yang sebuah peribahasa ya, bahwa menikahlah maka pasti kamu lebih kaya. Nah, kenapa? Karena memang logikanya adalah ada 2 kemampuan, ada 2 power, ada 2 doa, ada 2 mindset. Ketika menikah itu kan harusnya selaras, artinya beriringan, sejalan. Nah, ini yang menarik, lebih besar rezekinya, maka pasti lebih kaya. Sebaliknya, kalau ada sudah menikah kemudian maaf, lebih susah, lebih miskin, ini berarti ada yang salah dari
penyatuan pola pikir Anda. Menikah itu bukan hanya penyatuan badan ya, tapi penyatuan mindset, kolaborasi mindset, kolaborasi pikiran. Dua kekuatan pikiran jadi satu, saling melengkapi, saling mendukung, sehingga menjadi sebuah magnet rezeki yang luar biasa. Menikah adalah magnet rezeki yang bagus. Saya ketika awal menikah langsung dapat mobil baru di hari pernikahan saya. Sebelum menikah sudah dapat rumah. Kemudian itu belum ya, pengen menikah sudah dapat rumah. Kemudian menikah dapat mobil baru saya yang Terios putih itu. Ini membuktikan bahwa awal pernikahan adalah momen yang luar biasa untuk menarik kekayaan. Saya nggak setuju ketika ada orang yang mengatakan di awal menikah itu susah gini-gini. Enggak. Awal menikah itu adalah momen dimana semuanya berubah jadi lebih baik, semuanya menjadi lebih hebat lagi. Ketika awal menikah dan cerita harus ngekos dulu, harus susah dulu, ya ini salah konsep pernikahan, salah konsep penyatuan visi. Harusnya sebelum menikah sudah diplan bahwa habis nikah nanti punya rumah, habis nikah nanti punya mobil. Itu harus diplan duluan. Boleh dibuat impian seperti itu. Dan itu yang saya kerjakan. Dan tadi ketika ngobrol tadi dengan teman-teman saya staff TU tadi, saya cerita seperti itu dan mereka bilang harusnya gitu ya. Harusnya dibalik seorang suami yang hebat ada istri yang support, ada istri yang luar biasa. Sebaliknya, ketika ada suaminya yang gagal, pasti ada istri yang juga salah. Makanya saya nggak setuju ketika mengatakan yang salahnya suami saja atau salahnya istri saja. Misalnya maaf, ketika suaminya selingkuh atau suaminya mungkin jarang pulang, bukan hanya salah suaminya saja. Sekali lagi, bukan hanya salah suaminya saja, pasti juga ada kesalahan di istrinya. Ketika saya sering bertemu di kelas AMC, banyak orang di kelas platinum ya gitu yang cerita bahwa suaminya jarang pulang, suaminya selingkuh. Awalnya mereka tidak mau menyalahkan dirinya, artinya saya sudah baik kok sama suami saya sudah melayani dengan baik, saya sudah masak dengan baik, kenapa suami saya selingkuh? Berarti kan yang salah suami saya. Nah, ini konsep yang salah. Ingat bahwa setiap kejadian adalah efek dari tarikan pikiran kita sendiri. Kalau suami Anda selingkuh, maka sadarilah bahwa ada yang salah di diri Anda. Dua pihak sama salahnya, ya. Tapi jangan full menyalahkan suami Anda. Sebaliknya juga, ketika istri Anda selingkuh, istri Anda meninggalkan Anda, kesalahan juga bukan full di istri Anda, tapi juga pasti ada di diri Anda sebagai suami. Dua-duanya punya peran untuk membuat itu terjadi. Kenapa? Karena Anda sudah menikah. Makanya dua orang yang menikah ketika belajar AMC, saya lebih senang. Saya lebih senang ketika ada dua suami istri gitu ya, yang belajar AMC-nya bareng. Di sini bisa saling sinkronisasi, bisa saling diskusi dan menggunakan rumus AMC-nya untuk tujuan yang sama. Makanya ketika yang belajar gitu ya, saya ingat ada seminggu yang lalu ada suami istri dari Jogja, dia belajar private di Surabaya. Itu bagus sekali, yang satu pengen A, pengen B, digabungkan, oh ternyata bisa seperti ini. Dan akhirnya apa? Mereka saling tahu, saling menjaga, saling memproteksi dengan rumus AMC. Makanya ini catatan yang memastikan bahwa menikah itu membuat kaya kalau dua-duanya memahami dengan benar bagaimana mengelola pikirannya untuk tujuan kekayaan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pak.